kita kalikan ke dalam supaya kita mengintegralkan dengan mudah, sahabat. 0,2 maka x kuadrat dikali x yaitu x pangkat 3 . Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mustafa SRG. Video kali ini saya akan membawakan tentang materi. Oke, halo sahabat belajar. Belajar bersama sahabat asik dan menyenangkan. Oke, sahabat belajar, kita di sini akan membahas soal-soal untuk persiapan pretest, khususnya bidang profesional untuk guru matematika. Nah, di sini soal yang sudah kita tulis, turunan pertama dari fungsi implisit. Perhatikan fungsi implisit x tambah 2y pangkat 8 adalah a, b, c, d, e. Jadi ini akan kita bahas. Perhatikan, ini kita buat dijawab di sini. Kita buat untuk formulanya. Jika ada fungsi fx, di mana fungsi f ini adalah ux pangkat n, maka turunannya ini adalah bagaimana, sahabat belajar? Ya, benar. Ini pangkatnya turun ke bawah, kemudian u kali x pangkat n ini kurang 1. Kemudian jangan lupa fungsi yang dalam ini harus kita turunkan, yaitu turunan dari ux, begitu ya. Jadi ini dia formulanya. Nah, di sini akan kita cari bagaimana turunan dari fungsi implisit dari soal yang diketahui, di mana soalnya adalah x tambah 2y pangkat 8 sama dengan, kita buat aja di samping ini turunannya, yaitu 8 turunan pangkatnya turun kali x tambah 2y. Di sini pangkatnya kita kurangkan, yaitu jadi pangkat 7. Kemudian kita kalikan dengan menurunkan fungsi yang dalam ini, turunan dari x yaitu 1. Nah, kemudian kita perhatikan di sini 2y dalam fungsi implisit itu, 2y itu dia tetap 2y, namun yang ditambahkan itu yaitu dy per dx, begitu. Ini diingat ya. Kemudian sama dengan di bawah kita buat ini, kita turunkan, kita kalikan ke dalam, kemudian juga kita kalikan ke sini masing-masing. Di sini maka hasilnya kita dapat 8x ditambah 2y pangkat 7 kali 1, kita tulis, kemudian 8x tambah 2y pangkat 7 dikali 2y dy dx. Ini dia hasilnya. Kita lihat opsi yang mana yang memenuhi. 8x ini dikali, ya benar, yang E. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke soal berikutnya. Belajar bersama sahabat, asik dan menyenangkan. Nah, soalnya jumlah dari semua nilai x yang memenuhi 2x tambah 3 nilai mutlaknya dikurang x sama dengan 6. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu nih, apa sih arti nilai mutlak itu? Udah tahu ya, bahwasanya kalau kita buat contoh begini, x sama dengan 6. Jadi ini nilai mutlak x sama dengan 6. Ini sama dengan x sama dengan 6, kemudian x sama dengan minus 6. Artinya nilai positif sama negatif itu sama dalam nilai mutlak. Nah, kita jawab soalnya. Jumlah dari semua nilai x yang memenuhi 2x tambah 3 dikurang x sama dengan 6. Kemudian ini kita satukan nih, biar tinggal nilai mutlak aja yang di ruas kiri ya. 3 sama dengan 6 ditambah x. X berpindah ke ruas kanan, negatif jadi positif. Nah, kemudian kita gunakan sifat nilai mutlak. Sifat nilai mutlak itu bagaimana? Nah, 2x tambah 3 sama dengan 6 tambah x. Maka di sini dapat kita selesaikan 2x yang ini berpindah ke sini dikurang x sama dengan 6 dikurang 3. Paham ya? Maka di sini 2 kurang 1 itu 1, berarti tinggal x sama dengan
3. Nah, ini nilai untuk X1 nya. Kemudian untuk nilai X2 nya, karena ada di sini kata jumlah dari semua nilai X, jadi ada 2 nilai X nya. Kemudian untuk nilai X yang kedua, 2x ditambah 3 sama dengan, yang ini dia kan tadi tanda positif, sama halnya di sini tanda positif. Kemudian untuk tanda negatifnya minus 6 dikurang X gitu. Karena tadi untuk mutlak itu tanda positif sama dengan nilainya untuk tanda negatif. Nah, bagaimana hasilnya ini? 2x berpindah jadi tambah X sama dengan minus 6 dikurang 3. Ya, benar ya. Maka di sini 2x tambah X sama dengan 3x sama dengan minus 9. Maka X2 nya sama dengan minus 3. Jadi untuk menjawab soalnya ini, jumlah dari semua nilai X berarti X1 tambah X2 sama dengan 3 ditambah minus 3 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 0. Jawabannya adalah yang C. Oke, terima kasih. Oke, sahabat belajar, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Belajar bersama sahabat belajar asik dan menyenangkan. Nah, di sini soalnya diketahui matriks A dan matriks B. Sudah diketahui di sini matriks A, matriks B, matriks A, matriks B. Maka yang ditanya adalah inverse matriks AB. Oke, sahabat belajar, kita tulis dulu nih, yaitu matriks A itu tadi dibuat di sini. Di sini penulisan matriks seperti ini ya. Hapus dulu. Nah, penulisan matriks itu seperti ini ya, sahabat belajar. Minus 5, 3, kemudian minus 2, 1. Dan matriks B-nya yaitu 1, minus 1, ya. 1, minus 3. Ini. Yang ditanya apa? Inverse matriks AB. Inverse dari matriks AB. AB pangkat minus 1 sama dengan, nah, bagaimana hasilnya? Nah, yang pertama kita harus melakukan operasi perkalian A dikali B. Artinya matriks A dikali matriks B. A dikali B sama dengan, sini adalah minus 5 kali 1 itu minus 5. Kemudian 3 kali 1 itu 3. Berarti tambah 3. Sahabat belajar paham ya cara mengoperasikan perkalian dua matriks. Nah, kemudian minus 5 kali minus 1 itu hasilnya 5. Kemudian 3 kali minus 3 itu hasilnya minus 9. Kemudian minus 2 kali 1 itu minus 2. 1 kali 1 itu 1, positif. Kemudian minus 2 kali minus 1 itu 2. Kemudian 1 dikali minus 3 itu minus 3. Ini dia nih. Jadi hasilnya juga nanti matriks berordo 2 kali 2. Minus 5 tambah 3 itu minus 2. Kemudian 5 kurang 9 itu negatif 4. Minus 2 tambah 1 itu negatif 1. 2 kurang 3 itu juga negatif 1. Nah, ini dia hasil perkalian A kali B. Nah, yang ditanya apa tadi? Yaitu A, B inverse. Inverse dari matriks AB. Maka rumusnya ini adalah 1 per determinan AB dikali adjoin AB. Ini dia rumusnya. Kita masukkan 1 per determinan AB, yaitu dari sini dicari, ini dia AB-nya. Minus 2 kali minus 1 yaitu 2. 2. Ini minus 4 dikali minus 1 itu 4. Artinya determinan AB sama dengan 2 dikurang 4. 2 dikurang 4 itu yaitu minus 2. Kemudian untuk adjoin AB, jadi cara menyelesaikan adjoin ini begini. Ini kita pindah posisi. Di sini minus 1, di sini minus 2. Kemudian yang ini sama yang ini tetap tinggal berubah tanda saja. Jadi 4 di sini 1. Begitu teman-teman. Sama dengan kita tinggal mengalihkan ke dalam, minus 1 dikali minus 1 itu minus 1 per minus 2. Kemudian di sini 1 kali 4 itu 4 per minus 2, artinya minus 2. Kemudian 1 dikali 1 itu 1 atau negatif setengah. Di sini dari setengah. Kemudian
ini 1 dikali minus 2 itu minus 2, minus 2 per minus 2 itu 1. Atau ini sama dengan, karena ini negatif dengan negatif, tinggal setengah. Di sini negatif 2, di sini min setengah, di sini 1. Oke, perhatikan jawaban yang benar adalah yang sesuai dengan yang kita dapat, yaitu setengah minus 2, yaitu setengah minus 2 min setengah 1. Hasilnya adalah yang A. Oke. Sahabat belajar, kita lanjut ke nomor berikutnya. Belajar bersama sahabat asik dan menyenangkan. Nah, soalnya hasil dari integral akar dari 1 dikurang cos 2x x adalah A, B, C, D, E. Nah, kita buat di bawah, kita jawab di sini ya. Nah, soalnya integral dari akar 1 dikurang cos 2x dx adalah, nah kita jawab di sini. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya 1 dikurang cos 2x itu 1 dikurang cos 2x x itu sama dengan 2 sin kuadrat x, begitu. Ini sama nilainya dengan ini. Kenapa harus kita ubah ke sini? Biar supaya lebih mudah kita mengintegralkan nanti. Jadi bisa kita di sini 2 sin kuadrat x, begitu. Nilainya ini sama dengan nilainya ini. Sama dengan, kemudian ini bisa kita pisah akar 2. Nah, sin kuadratnya tidak ada lagi karena akar dari sin kuadrat x adalah sin x. Kuadratnya hilang, nah akarnya juga hilang di sini. Maka sama dengan, kemudian ini kita integralkan yang mana? Kita integralkan ya yang ini. Integral dari sin x apa? Min cos x. Jadi ini tetap, ini cos x. Minnya ini didapat dari integral sin x, karena integral sin x itu adalah min cos x. Maka hasilnya adalah yang ini. Jangan lupa buat tambah c. Maka untuk yang sesuai sama dengan min 2x cos x, iya, yang D. Baik, kita lanjut sahabat belajar. Belajar bersama sahabat asik dan menyenangkan. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini kita disuruh mencari nilai dari integral x kuadrat dalam kurung x tambah 2, di mana intervalnya 0 sampai 2. X adalah, kita jawab di bawah, itu integral dari x kuadrat x tambah 2 dx. Ini dimulai dari 0 sampai 2. Nah, kemudian kita akan biar lebih mudah, ini kita kalikan ke dalam supaya kita mengintegralkan dengan mudah, sahabat. 0,2, maka x kuadrat dikali x yaitu x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 2 yaitu 2x kuadrat dx. Sama dengan ini kita integralkan, yaitu integral dari x pangkat 3 yaitu 1/4 x pangkat 4 ditambah integral dari 2x kuadrat yaitu 2/3 x pangkat 3. Ya, sampai sini paham ya? Sini 0,2 sama dengan, artinya kita akan memasukkan harga x menjadi 2, kemudian nanti kita kurangkan dengan harga x sama dengan 0. Jadi yang pertama 2 dulu, yang lebih besar dulu. 1/4, kita ganti nilai x nya menjadi 2. 2 pangkat 4 ditambah 2/3, kita ganti juga ini 2 pangkat 3, kita kurang. Ini kita masukkan nilai x jadi 0. Nah, kalau sudah nilai x nya ini 0, otomatis harga semuanya ini adalah 0. Langsung saja 0. Sama dengan 1/4, 2 pangkat 4 itu adalah 16, ditambah 2/3, 2 pangkat 3 itu adalah 8, 2/3 kali 8, begitu. Ini bisa kita coret,
tinggal 4 di sini. Kemudian hasilnya adalah 4 ditambah ini 16 per 3. 2 kali 8 16, 16 per 3. Kemudian kita lanjut ke sini. Hasil dari 4 tambah 16 per 3 yaitu kita samakan penyebutnya sama-sama per 3. Nah, di sini adalah 12 ditambah 16. Maka hasilnya adalah 28 per 3 atau sama dengan 28 bagi 3 itu kan 9, karena 9 kali 3 27. Sisa 1 per 3. Hasilnya adalah yang D.